Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan memberikan contoh soal dan pembahasan POINT 3K 2023 khususnya di teknis guru, teman-teman. Jadi di dalam kompetensi teknis itu merupakan tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar yang berkaitan dengan bidang jabatan teknis. Di dalam contoh ini yaitu teknis guru, itu berisikan soal-soal kompetensi teknis yang akan menguji seputar kemampuan pelamar dalam hal membangun sistem ajar maupun sistem penilaian terhadap siswa. Contoh soal yaitu teman-teman misalkan nomor 1, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, dan E. Pembelajaran konstekstual. Ya, jawaban yang tepat yaitu A. Pembelajaran berbasis proyek. Pembahasannya yaitu menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam pengerjaan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Itu menurut Abidin 2027. Dan menurut Thomas, yaitu pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis atau pusat dan strategi pembelajaran, pertanyaan penuntun atau menuntun siswa untuk menentukan konsep, investigasi konstruktif yaitu merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi yaitu otonomi untuk menentukan target sendiri, dan realistis yaitu pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Soal yang kedua yaitu seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Dan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dan E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ya, jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Pembahasannya yaitu manfaat pemahaman landasan pendidikan, yaitu 1. Pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, dan E. Pengelolaan pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat yaitu C, yaitu merupakan strategi pembelajaran. Contoh pemanfaat teknologi untuk penilaian. Yang pertama yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator
kompetensi apa yang belum tercapai. Dan contoh untuk pemahaman teknologi peserta didik yaitu yang pertama, untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran. Guru bisa memanfaatkan game edukasi agar peserta didik tertarik dalam hal pembelajaran. Nah, contoh teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran yaitu rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Contoh lain yaitu pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran yaitu untuk memudahkan guru untuk dalam hal menjelaskan materi dan memanfaatkan slide PPT. Selanjutnya soal keempat yaitu Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru terkait naik tindaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Dan E. Naik kelas karena sikap Ari yang baik. Ya, jawaban yang tepat yaitu D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik, KI 1-3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Selanjutnya soal yang kelima yaitu dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Konstekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, dan E. Induktif. Ya, jawaban yang tepat yaitu C. Saintifik. Berikut penjelasannya yaitu A. Membentuk konsep yang sendiri, B. Membuat pembelajaran bermakna, C. Pembelajaran aktif, D. Pakem konsep, berpikir logis, dan E. Keterampilan dalam membuat kesimpulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.